Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Husnia, Prodi D3 Keperawatan Stikes Akbid Wijaya Husada Bogor tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem saraf untuk memenuhi tugas anatomi fisiologi. Pengertian sistem saraf. Sistem saraf atau sistem pengatur tubuh. Sistem yang mengontrol semua kegiatan di tubuh manusia, contohnya berjalan, menari, berjinjit, dan menggerakkan tangan. Sistem ini bekerja sebagai penghubung dan mengkoordinasikan sistem indera, otot, dan kelenjar. Sistem saraf terbagi menjadi dua, sistem saraf pusat dan yang kedua sistem saraf perifer atau tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Di dalam otak terdapat 100 miliar neuron dan di dalam sumsum tulang belakang terdapat 100 juta neuron. Struktur otak terletak di cranial cavity. Cranial yang berarti brain case atau tempat menyimpan otak, dan cavity adalah rongga. Dan ada cranial bone yang berarti tulang yang melindungi otak dan memiliki 8 tulang. Di dalam tulang osivital terdapat lubang yang disebut foramen magnum atau lubang yang besar. Dalam foramen magnum, otak dan sumsum tulang belakang dapat bertemu. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah segala sistem yang di luar saraf pusat dan sistem saraf tepi bersifat ekstern. Sistem sel saraf. Yang pertama ada neuron. Neuron berfungsi mengirim sinyal informasi. Dan yang kedua ada neuroglia. Neuroglia tidak bisa mengirim sinyal, tetapi neuroglia akan memberi nutrisi dan melindungi neuron. Ini merupakan gambaran nukleus. Yang pertama ada dendrit, yang kedua ada nukleus, yang ketiga ada badan sel, yang keempat ada akson, dan yang kelima ada nodus Ranvier, yang keenam ada selubung mielin, yang ketujuh ada sel Schwann, yang kedelapan ada terminal akson. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dibagi 3 kelompok. Yang pertama, sel saraf sensorik, fungsinya menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua ada sel saraf intermediate, disebut juga sel saraf asosiasi. Sel ini ditemukan dalam sistem saraf pusat dan berfungsi menghubungkan sel saraf sensorik dengan sel saraf motorik atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Dan yang terakhir ada sel saraf motorik. Fungsinya mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang dihasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.